Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu keluarga GPD El Shaddai Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan jiwa kita. Sama-sama kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang terakhir. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca beberapa ayat. 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dan ayat 7 dan 8 yang kita akan baca. Puji Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan ayat 1 sampai 3. Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas, Raja Israel, Amazia, anak Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia mengalahkan Edom di lembah Asin, 10.000 orang banyaknya, dan merebut Sela dalam peperangan itu. Lalu dinamainya kota itu Yoktel. Begitulah sampai hari ini. Pada waktu itu Amazia menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu Raja Israel mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Puji Tuhan, judul renungan kita hari ini yaitu kesombongan membawa petaka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca kisah tentang Raja Amazia ini dan Raja Yoas, kita juga dapat mengingat peristiwa-peristiwa besar di dalam kehidupan bangsa Israel. Ada banyak kisah dari raja-raja yang menjadi congkak, yang menjadi sombong. Dan kalau kita perhatikan, setiap akhir dari kehidupan mereka tidak ada yang berakhir dengan peristiwa baik. Pasti ada penghukuman Allah dan ada hal-hal yang tragis yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Ada satu kesaksian yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Seorang kekasih, seorang pemuda berusia 23 tahun dan sudah menikah, Bapak Ibu, menyaksikan tentang kehidupannya di mana dia adalah seorang yang ulet di dalam pekerjaannya, bahkan sudah menikah, tetapi hari demi hari apa yang dia kerjakan itu tidak berdampak membahagiakan bagi keluarganya. Namun usahanya tetap diberkati Tuhan. Bertolak belakang Bapak Ibu ya, seharusnya ketika dia diberkati Tuhan keluarganya bahagia. Kenapa Bapak Ibu? Dalam kesaksiannya ketika dia diberkati Tuhan dengan luar biasa di masa mudanya, dia berkata mudah sekali ada kesombongan, ada rasa bangga, ada rasa puas yang luar biasa. Dan karena dia masih berdarah muda, dalam sehari bisa mendapatkan keuntungan 10 juta dia saksikan. Dan uang itu tidak diserahkan kepada istrinya. Karena sangat senang Bapak Ibu. Darah mudanya mulai berkata yang lain. Dia mulai menghabiskan uangnya bersama sahabat-sahabatnya. Dan ketika sudah lelah sempoyongan karena minum mabuk bersama temannya pesta pora. Dan tengah malam baru pulang ke rumah. Tentu seorang istri tidak menerima hal demikian. Jadi berdampak negatif selalu mereka ribut dengan istrinya ya. Nah, hal yang dia saksikan adalah masa ketika dia diberkati Tuhan di masa muda. Dan dia berkata, kalau dia sekarang sudah bertobat, dia mengubah pola hidupnya. Karena dia tidak ingin keluarganya berakhir dengan tragis perceraian dan lain-lain. Dia mengubah kehidupannya dengan cara demikian. Dia tetap diberkati Tuhan. Nah ini Bapak Ibu saya katakan kepada beliau itu karena buah pertobatannya dan kesadarannya. Dia mengubah setiap penghasilannya, dia berikan ke gereja untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan siapapun hamba Tuhan yang dia temui selalu dia ajak untuk makan bersama. Dan itu yang dia lakukan dan dia berkata hal-hal positif yang dia lakukan membawa dia untuk dekat dengan Tuhan dan menghindari
hal-hal yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan, yaitu kesombongan yang terjadi dalam kehidupannya. Luar biasa ketika dia sadar dan menghindari petaka akibat dari kesombongan. Kesombongan membawa petaka dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang tetap mau tinggal di dalam zona nyamannya. Amazia berumur 25 tahun ketika dia diangkat menjadi raja ya atas Yehuda, dan dikatakan pada ayat 1, ayat 2 tadi 29 tahun lamanya ia berkuasa memerintah di Yehuda. Bapak Ibu, ada hal-hal yang baik yang Amazia ini lakukan, dan yang pertama dalam ayat yang ketiga dikatakan ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu ya. Dia melakukan yang benar di mata Tuhan meskipun tidak seperti Daud leluhurnya. Pada ayatnya yang keempat dijelaskan Bapak Ibu, dia tidak menghilangkan bukit-bukit pengorbanan, tidak dijauhkan dari bangsa Yehuda dan juga mengakibatkan bangsa Yehuda masih menyimpang dari hadapan Tuhan. Tetapi dia tetap melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Ayat yang kelima juga menjelaskan dia menegakkan keadilan. Orang-orang yang memberontak pada kerajaan Yehuda dan pernah membunuh ayahnya, dia menghabisi mereka ketika kerajaan yang dia pimpin sudah mulai kokoh. Ada keadilan yang dia tegakkan. Dan juga pada ayat yang ke-6 Bapak Ibu, Amazia ini taat rupanya. Dia baik, dia taat, melakukan aturan-aturan sesuai ketetapan firman Tuhan. Ketika dia menumpas semua pemberontak di dalam kerajaan Yehuda ya yang tinggal di Yerusalem, anak-anak dari pemberontak itu tidak dimusnahkan, karena memang demikian hukum Allah yang berlaku bagi Taurat di dalam kalangan orang-orang Yerusalem, orang-orang Yehuda, orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, tidak heran jika Allah begitu memimpin, menyertai, bahkan memberikan keberhasilan kepada Raja Amazia yang masih muda ya. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan perlakukan di dalam pasal 14 ini. Ada satu yang dijelaskan, sebenarnya ada banyak cerita Bapak Ibu tentang Raja Amazia ini ya. Di sini dikatakan pada ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-7 saya bacakan ayat firman Tuhan. Ia mengalahkan Edom di lembah Asin. 10.000 orang banyaknya dan merebut Sela dalam peperangan itu. Nah Bapak Ibu, diberikan kemenangan melawan Edom. Edom ini adalah bangsa yang kuat, yang tidak mudah dikalahkan. Aram juga kuat, Asyur juga kuat, tapi Edom pun adalah bangsa yang kuat. Tuhan mengizinkan Raja Amazia mengalahkan Edom. Dan di sini dikatakan ada ribuan orang, 10.000 orang banyaknya yang dikalahkan, dan dia diberi hadiah oleh Tuhan merebut satu kota, yaitu kota Sela, dan dia menamai kota itu Yoktel, dan sampai sekarang disebut dengan nama Yoktel daerah itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah Bapak Ibu, ketika Amazia di atas puncak keberhasilan, disanjung oleh rakyatnya, ada satu hal yang dia kurang mawas diri, kurang menguasai dirinya Bapak Ibu. Sebagai manusia biasa, seperti kesaksian anak muda yang saya sampaikan tadi, ketika dalam puncak keberhasilan kadang-kadang mudah sekali untuk merasa bangga, tersanjung, dan mudah sekali juga melakukan hal-hal yang di luar Tuhan. Kalau anak muda itu minum mabuk, pesta pora dan lain-lain bersama kalangan mudanya. Tetapi Amazia ini berubah menjadi sombong Bapak Ibu. Kita melihat selanjutnya di dalam pada ayatnya yang ke-8. Pada waktu itu Amazia menyuruh utusan kepada Yoas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, mari kita mengadu tenaga. Tetapi dalam ayat ke-9 ya, Yoas menolak ajakan Amazia ini. Dia berkata, ayo mari kita mengadu kekuatan. Mengadu kekuatan artinya siapa yang paling kuat di antara mereka. Bapak Ibu yang sangat disayangkan, Amazia dan Yoas ini adalah bersaudara. Amazia menjadi raja di Yerusalem, yaitu suku Yehuda, sedangkan Yoas menjadi raja untuk orang-orang Israel yang beribu kotakan Samaria pada saat itu. Tetapi karena dia sudah merasa kuat, dia merasa Tuhan menyertainya, mengalahkan Edom, dia mengajak saudaranya sendiri untuk berduel, bahasa kita Bapak Ibu ya. Tetapi tidak demikian dengan Yoas. Dia diberi hikmat Tuhan untuk menolaknya. Ketika dia menolaknya di ayat selanjutnya, nah pada ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 Bapak Ibu dapat membacanya ya, bahwa di sana Raja Yoas menolak
tantangan dari Amazia yang menjadi sombong, bangga, merasa kuat hebat sehingga menjadi penguasa dan merasa bahwa dengan kekuatannya dia dapat menindas suku-suku lain, bangsa yang lain. Nah Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-11, Amazia tidak mendengarkan, maka terjadilah pertempuran di antara mereka pada ayat yang ke-11 ya. Dan ketika mereka bertempur, akibatnya Bapak Ibu ya, kesombongan membawa petaka. Akibatnya Raja Amazia mengalami kekalahan. Ayat 12-14 dikatakan bahwa Yoas merebut kota Yerusalem. Dia berhasil merobohkan temboknya dan merampas seluruh perkakas-perkakas emas, bahkan orang-orang yang saat itu tertindas. Luar biasa Bapak Ibu, begitu Allah membalikkan kesombongan itu menjadi petaka. Tidak ada seorang pun yang luput dari murka Tuhan bagi orang-orang yang sombong. Oleh karena itu penting sekali Bapak Ibu kita memeriksa diri kita setiap waktu. Terlebih ketika kita ada di puncak keberhasilan, ketika kita merasa sukacita dan aman-aman saja. Kadang-kadang kita menjadi sombong kepada orang yang kita anggap lemah ya daripada kita. Bapak Ibu, orang yang sombong ya dan tidak merasa diri dan tetap berpendirian kepada pikirannya sendiri, ibarat buah kelapa jatuh ke tanah. Ia tidak akan dapat kembali ke atas puncak atau ke atas pohon kelapa itu, jatuh selamanya. Dan juga orang yang sombong, ibarat pohon tumbang, hancur berantakan, tak lagi kokoh dan tak lagi tumbuh sempurna. Demikian kehidupan kita di hadapan Tuhan. Perhatikan pohon yang tumbang. Kalau pohon itu kecil, mungkin lebih pendek dari saya, entah itu bunga dalam pot, tentu mudah dibangunkan Bapak Ibu. Tentu ada daun-daunnya yang rontok, demikian juga dalam kehidupan kita ya. Kalau kita cepat sadar, mungkin sedikit konsekuensi dari kesombongan kita, petaka dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita ada di puncak yang tinggi, diberi kesuksesan oleh Tuhan, jangan menyombongkan diri, karena ibarat pohon yang tumbang, hancur berantakan dan tak lagi kokoh dan tidak lagi tumbuh sempurna selain dipotong-potong bagian pohon itu dan hangus menjadi lalapan api atau dibuang begitu saja. Oleh karena itu, jika ada perasaan bangga, senang berlebihan, periksa diri kita kembali. Undang roh Allah, roh Tuhan, menguasai hati dan pikiran kita. Supaya kita tetap rendah hati, tetap Tuhan yang maha tinggi, yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jangan kita meninggikan diri, merasa hebat, merasa luar biasa. Masih ada Tuhan yang lebih hebat, ada Tuhan yang lebih luar biasa di dalam kehidupan kita. Semua apapun pencapaian kita, itu karena ada Tuhan yang luar biasa yang menyatakan dalam kehidupan kita. Kita harus memeriksa diri kita dengan berkata, apakah saya sedang meninggikan diri atau saya sedang dalam posisi tetap hidup rendah hati. Hanya Tuhan saja yang maha tinggi. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, manusia sombong akan diruntuhkan, orang yang angkuh akan direndahkan. Firman Tuhan dalam Yesaya 2 ayat 17 dan Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, bahkan saya pribadi tidak ingin jatuh, tidak ingin hancur oleh karena petaka akibat dari kesombongan kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjadi keluarga Tuhan yang hidup rendah hati. Hanya Allah yang maha tinggi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang mulia, Bapa yang agung, Bapa yang maha tinggi. Tuhan, kami mengucap syukur buat contoh-contoh Raja yang ada di dalam firman Tuhan yang dapat kami pelajari untuk kami hidup setia, menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati dan yang tidak hidup di dalam kesombongan. Karena kesombongan itu akan berakibat petaka di dalam kehidupan kami. Tuhan lindungi kami, sertai kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan, yang menjadi kebanggaan bagi Tuhan sendiri. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa keluarga GPD El Shaddai Magelang. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada keluarga GPD El Shaddai Magelang yang tak
berpengalaman. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang mengasihi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.